masuk pekerja atau buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikutnya besarnya THR bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih diberikan THR sebesar 1 bulan upah. Sedangkan bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan upah diberikan secara proporsional. Perhitungannya masa kerja ini dalam hitungan bulan dibagi 12 bulan kemudian dikalikan besarnya upah 1 bulan. Ini mau kasih contoh misalnya. Seorang pekerja upahnya 4 juta dan baru bekerja 6 bulan. Maka pekerja tersebut tidak mendapatkan THR dengan perhitungan 6 bulan atau dibagi 12 sama dengan setengahnya. Lalu dikalikan 4 juta dari perhitungan tersebut maka kira-kira si pekerja akan mendapatkan THR sebesar 2 juta. Ini contoh ya. Nah terkait ketentuan mengenai besaran THR. Sangat dimungkinkan perusahaan memberikan THR yang lebih besar dari peraturan perundang-undangan. Dalam Permenaker nomor 6 tahun 2016 diatur bahwa bagi perusahaan yang dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang berlaku di perusahaan tersebut telah mengatur besaran THR yang lebih dari itu, ketentuan peraturan lebih dari ketentuan peraturan perundang-undangan maksud saya, maka THR yang dibayarkan kepada pekerja atau buruh tersebut sesuai dengan PK, PP, PKP atau kebiasaan tersebut. Pertanyaan berikutnya, kapan THR harus diberikan? THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR keagamaan ini harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil. Saya ulang ya, ada banyak yang saya ulang nih, THR keagamaan ini harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil. Saya minta perusahaan agar taat terhadap ketentuan ini. Saudara sekalian, tadi saya mengatakan bahwa dalam perhitungan THR, upah yang digunakan adalah upah 1 bulan. Terkait upah 1 bulan ini ada kekhususan pengaturan bagi pekerja atau buruh dengan perjanjian kerja harian lepas. Bila pekerja mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Lalu bagaimana dengan pekerja harian lepas yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan? Untuk pekerja yang demikian ini maka 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja tersebut. Berikutnya juga ada ketentuan perhitungan upah 1 bulan bagi pekerja atau buruh dengan upah satuan hasil. Untuk pekerja atau buruh ini perhitungan upah 1 bulan didasarkan pada upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Satu lagi yang penting untuk digarisbawahi terkait dasar perhitungan THR yang menggunakan upah ini. Bagi perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang melaksanakan penyesuaian waktu kerja dan upah sebagaimana yang diatur dalam Permenaker nomor 5 tahun 2023, maka perusahaan tetap wajib membayar THR keagamaan. Upahnya bagaimana? Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan THR adalah nilai upah terakhir sebelum dilakukannya penyesuaian upah tersebut. Artinya upahnya tidak mengikuti penyesuaian untuk THR-nya. Ini penting untuk digarisbawahi karena THR dan hak-hak lainnya selain upah tidak termasuk bagian yang boleh disesuaikan oleh Permenaker nomor 5 tahun 2023. Ini bisa dilihat dalam pasal 12. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, surat edaran ini saya tujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia
Dan juga saya minta kepada para gubernur untuk menyampaikan kepada bupati, wali kota di seluruh provinsi masing-masing. Oleh karena substansi yang dimuat dalam SE ini terkait bidang ketenagakerjaan, maka tentu saja SE ini juga menjadi acuan bagi kepala dinas di bidang ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas fungsinya. Melalui SE ini saya sampaikan kepada Bapak Gubernur, Bapak Ibu Gubernur beserta seluruh jajarannya di daerah agar melakukan beberapa langkah-langkah. Yang pertama, mengupayakan agar perusahaan di wilayah provinsi dan kabupaten membayar THR keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menghimbau perusahaan agar membayar THR keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR keagamaan. Kemudian yang ketiga, membentuk Pos Komando Satuan Tugas atau Posko Satgas Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2023 di masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten kota, dan saya minta untuk diintegrasikan melalui website poskothr.kemenaker.go.id. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan pemberian THR keagamaan di wilayah masing-masing.